fantaza'aha, maka Nabi mencabut atau melepas tangan kirinya, wa wada'al yumna 'alal yusra, dan Nabi letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Baik, beberapa masalah terkait dengan bab ini. Yang pertama, perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Itu terdapat dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Sehingga dapat kita pastikan sunnah dalam sholat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik. Adapun bagaimana meletakkan, terdapat beberapa riwayat, beberapa cara. Ada satu riwayat menyebutkan meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Diletakkan begini saja. Baik. Ada juga riwayat menyebutkan meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan, dan lengan. Begini. Ya, diletakkan begini. Di atas telapak tangan, pergelangan, dan lengan. Baik. Ada juga riwayat menyebutkan di atas lengan. Begini. Ada sebagian ikhwan begini. Ini yang enggak ada riwayatnya ini. Baik, yang ini yang enggak ada riwayatnya. Baik. Itu meletakkan. Kemudian ada riwayat juga caranya bukan diletakkan tapi menggenggam. Begini. Atau begini. Baik. Atau apa tadi? Begini. Nah, tadi jelasannya sini dulu ya. Begini, atau begini, atau begini. Baik. Berarti ada berapa macam? 6. Meletakkan begini, atau begini, atau begini. Menggenggam begini, atau begini, atau begini. Baik, ini yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dengan berbagai macam cara itu. Baik, kemudian ada masalah lagi yang berikutnya. Baik. Apa itu? Wada'uhuma 'ala sadr. Meletakkan kedua tangan tadi di atas dada. Mana dada? Di sini. Di sini namanya apa? Nahar, kalau nahar. Baik. Baik. Di mana? Atas dada. Dada itu yang baik, di atas dada. Baik. Qala wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusgha was-sa'ida aw war-rusghi was-sa'idi wa amara bidzalika ashabahu
Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al yusra. Ini yang sudah kita bahas tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang juga meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan sebelah kiri dan pergelangan dan lengan. Terkadang juga begitu. Kalau yang hadis atas tadi gimana? Di atas telapak tangan kiri. Tapi kalau hadis yang ini gimana? Di atas telapak tangan, pergelangan, dan lengan. Begini ini. Baik. Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'ala al yusra. Terkadang Rasulullah menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Yang tadi kita sebutkan. Begini, atau begini, atau begini. Baik. Masalah-masalah yang lewat ini ada hadis-hadis sahihnya. Baik. Dan masalahnya longgar, fleksibel. Kita mau pilih yang mana silahkan. Ya, mau yang begini atau yang begini atau yang begini, semua boleh. Mau begini, mau begini atau begini, semuanya boleh. Baik. Wa kana yadha'uhuma 'ala sadr. Dan Nabi meletakkan kedua tangan tersebut di atas dadanya. Begini. Baik. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan kedua tangannya di atas dada dikarenakan Syekh rahimahullah ta'ala mensahihkan atau menghasankan, lebih tepatnya menghasankan hadis yang datang dalam masalah ini. Baik. Hadis yang datang dalam masalah ini oleh Syekh dihukumi atau disimpulkan hasan li ghairihi. Sehingga beliau di sini mengatakan praktek Nabi demikian. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Di atas dada. Baik. Di antara ulama terdapat beberapa pilihan yang berbeda-beda dalam masalah ini. Ada sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya memilih meletakkan tangan itu di bawah pusar. Gimana? Di bawah pusar begini. Sebagian ulama meletakkannya di atas pusar. Baik. Sebagian ulama meletakkannya di dada. Baik. Bahkan sebagian meletakkannya di nahar. Baik. Supaya dipahami, yang pertama bahwa adanya perbedaan dalam masalah ini dikarenakan tidak adanya hadis yang sahih dalam masalah. Atau tidak adanya hadis yang disepakati sahih di dalam masalah. Baik.
Walaupun Syekh rahimahullah taala di sini mensahihkan satu hadis yang meletakkan di mana? Di atas dada. Tapi ulama yang lain mengatakan hadis itu juga dhaif. Nah, karena hadis itu dhaif, semuanya hadisnya dhaif dalam masalah atau tidak ada hadis sahih dalam masalah, maka kembalilah masalah tersebut ke dalam ranah apa? Ijtihad. Nah, kembali ke ranah ijtihad. Maka sebagian ulama memilih di mana? Bawah pusar. Sebagian ulama memilih di atas pusar. Sebagian ulama memilih di atas dada. Sebagian ulama memilih di atas apa itu? Nahar, dekat lehernya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita pahami, dalam masalah-masalah seperti ini, kita tidak boleh bersikap keras kepada orang-orang yang pilihannya beda dengan kita. Paham ya? Kenapa? Gak ada nas dalam masalah. Kita tidak bisa mengatakan kamu menyelisihi sunnah. Karena apa? Nah, seharusnya begini. Menurut ijtihad saya. Ya kan? Menurut pemahaman saya. Atau kamu menyelisihi sunnah. Karena kamu begitu, nggak bisa. Kenapa? Semua ulama yang menyimpulkan tempatnya di bawah pusar, tempatnya di atas pusar, tempatnya di atas dada, semua itu adalah ijtihad. Ijtihad itu hasil paling tingginya adalah dzan. Dzan itu apa? Persangkaan kuat. Persangkaan apa? Kuat, dugaan kuat. Diduga kuat begini yang sesuai dengan sunnah, gitu. Jadi nggak dapat di apa hasilnya sampai pasti begini, nggak bisa. Ya, diduga kuat begini, sehingga sekuat apapun atau seyakin apapun kita dengan satu kesimpulan, kemungkinan dia salah itu terbuka. Kemungkinan dia salah itu terbuka. Baik. Yang lainnya yang kita anggap salah, kemungkinan dia yang benar itu juga terbuka. Paham ya? Adalah masalah-masalah seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah misalnya. Yang benar itu madhabku, tapi ada kemungkinan salah. Madhab yang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Kenapa begitu? Karena seorang ulama ketika dia sudah mengerahkan kemampuannya untuk berijtihad, yang dia pilih haruslah mana? Yang dia yakini lebih dekat dengan kebenaran. Dia tidak boleh sengaja memilih yang marjuh atau yang jauh dari kebenaran. Dia nggak boleh memilih begitu. Makanya ketika dia sudah pada kesimpulan, maka dia berani mengatakan apa? Yang benar mazhabku, tapi ada kemungkinan salah. Mazhab yang lain salah, tapi ada kemungkinan benar. Baik ya. Tambahan catatan. Kita dalam Islam ini satu hal yang patut atau bahkan harus kita syukuri. Nah, adalah masalah-masalah yang terjadi silang pendapat di antara ulama. Mayoritas adalah masalah ijtihadiyah, satu,
Yang kedua, bukan masalah yang prinsip. Bukan masalah yang prinsip. Ya. Jadi masalah-masalah yang terjadi silang pendapat di antara ulama itu kebanyakan adalah bukan masalah yang prinsip. Paham ya? Sekarang, hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Sunnah. Sehingga kalau ada orang yang sengaja tidak meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, jadi begitu dia takbir Allahu Akbar, tangannya diletakkan begini saja, namanya sadel. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Sah. Cuma beda dengan orang Syiah aja. Kalau orang Syiah kalau sampai begini nggak sah malahan sholatnya. Sadel itu wajib kalau orang Syiah. Tapi kalau sampai tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri itu malah batal sholatnya kalau orang Syiah. Tapi kita bicara madhabnya ahli sunnah ya. Kita bicara madhabnya ahli sunnah. Madhabnya Syiah kita buang saja, nggak usah kita pertimbangkan. Baik. Madhabnya ahli sunnah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sunnah. Nggak ada ulama yang mengatakan wajib, itu nggak ada. Baik, sunnah artinya apabila seseorang meninggalkannya, bahkan walaupun dengan sengaja, merusak sholatnya atau tidak? Tidak. Nah, sehingga ketika kemudian ada cabang khilafiyah lagi, cara ngeletakkannya gimana? Taruhnya ditaruh di bawah pusar atau di atas pusar? Masalahnya lebih ringan lagi kan? Nah, masalahnya lebih ringan lagi. Jadi, perselisihan seperti ini tidak perlu membuat kita bingung, apalagi galau. Gitu, ulama itu kok nggak bisa satu kata gitu. Justru saudara sekalian, nah, dalam masalah seperti ini kalau ada orang yang ngotot kita harus sepakat, justru dia akan menimbulkan apa? Perpecahan. Nah, memaksakan orang sepakat dengan kita dalam masalah ijtihadiyah itu justru yang akan menimbulkan perpecahan. Baik. Wa kana yanha 'anil ikhtisari fi shalah. وهو الصلب الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang ikhtisar dalam salat. Ikhtisar itu dari kata khasirah. Khasirah itu pinggang. Ya, yang dimaksud adalah meletakkan tangan di pinggang begini. Namanya apa? Malangkeri. Malangkeri berkaca pinggang. Rasulullah melarang seperti ini dalam salat. Kenapa? Ini bertentangan dengan apa? Hay'ah atau kondisinya orang salat. Orang salat itu dia sikapnya gimana? Tadallul, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia salatnya begini, ini apa ini? Sikapnya orang apa ini? Ditambahkan, ikhtisar itu sama dengan solb yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Solb itu apa? Bentuk salib. Ya, bentuk apa? Salib. Jadi kalau orang salatnya mukhtasir begini, berkaca pinggang begini, ini atasnya dia membentuk seperti apa? Seperti salib. Membentuk seperti salib. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menekankan kepada umatnya untuk menyelisihi apa saja yang menjadi simbol-simbolnya orang kafir, simbol-simbolnya orang musyrik. Dan beliau menegaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa
minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Baik. Kita beralih ke masalah berikutnya yang terkait dengan masalah ini. Terkait dengan meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Entah itu di bawah pusar atau di atas pusar atau di atas dada. Nah, adalah masalah lain juga menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangun dari ruku'. Apakah itu juga disunnahkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan itu disunnahkan. Sebagian ulama mengatakan itu tidak disunnahkan. Baik. Kembali lagi, apa sebabnya? Gak ada nas. Gak ada apa? Nas. Kalau ada nas selesai. Masalahnya tidak ada nas. Apakah tangan itu setelah rukuk sedekap atau dilepas? Itu nggak ada nas. Maka terjadi apa lagi? Perbedaan pendapat. Terus kita gimana? Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kedua, ya, kalau dalam masalah ini, kita pilih mana yang paling mendukung kekhusyuan kita. Baik. Mana yang paling menunjang pada kekhusyuan. Kalau memang dengan sedekap itu lebih menjadikan khusyuk, sedekaplah. Kalau dengan melepaskan tangannya itu lebih mendorong dia untuk khusyuk, maka letakkan saja. Baik. Baik. Masalah berikutnya, an-nadharu ila mawdhi'is sujudi wal khusyu'u. Tentang memandang ke arah tempat sujud dan masalah kekhusyuan. Masalah apa? Kekhusyuan. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat menundukkan kepalanya dan melempar pandangannya ke arah tanah, artinya ke arah lantai. Baik. Jadi beliau ketika sholat, kepalanya ditundukkan. Pandangannya ke arah lantai. Baik. Cara seperti ini adalah cara yang paling menunjang kekhusyuan. Walaupun melihat ke depan juga boleh. Tapi orang kalau saat sholat melihat ke depan, nah kadang di depan dia dindingnya ada motif-motif, ya kan? Nah, akhirnya terus kepikiran sama motif keramiknya, ya kan? Nah, padahal motifnya wis tambah samar gitu, kadang malah tambah dia banter mikirnya, itu sebenarnya motif apa tuh itu sebenarnya itu. Nah, tadi sebelum sholat itu nggak dipikir itu, ya. Nah, apalagi di depannya pakai baju batik itu kan kadang motifnya itu bikin jengkel, batik itu kan ya. Nah, kayak gambar burung ya bukan, gambar ini ya bukan. Nah, lah kan ya sepanjang sholat mikir terus. Nah, itu sebenarnya motif apa itu? Baik. Jadi memandang ke bawah, ke tempat sujud itu lebih menunjang apa? Kekhusyuan. Walamma dakhala al-Ka'bah
ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, kapan itu? Saat Fathu Makkah. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah, pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan tempat sujudnya. Jadi terus melihat ke tempat sujud hatta kharaja minha, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Ka'bah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi ayyakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan enggak selayaknya di dalam Baitullah atau di dalam, maksud al-bait bisa diartikan masjid. Nah, ada sesuatu yang menyibukkan orang yang salat. Ya, di masjid, di musalla enggak selayaknya ada hal-hal yang menjadikan sibuknya orang salat. Apa itu misalnya? Ornamen-ornamen yang bikin sibuk. Ya, misalnya variasi-variasi yang bikin sibuk, motif-motif cat yang bikin sibuk. Ya. Jadi gimana yang bagus? Bikin polosan gitu ya. Bikin apa? Polosan. Nah, kalaupun ada variasi itu yang sederhana, yang supaya orang itu nanti nggak terlalu sibuk memperhatikan itu. Oh, namanya orang itu kalau sholat, setan juga nggak mau tinggal diam. Apa kata Rasulullah SAW? Setan itu ketika dikumandangkan adzan, dia lari. Begitu adzan selesai, dia datang lagi. Ketika dikumandangkan iqamah, dia lari lagi. Ketika selesai iqamah, dia datang lagi. Akhirnya apa? Dia ganggu orang yang sholat. Dia ingatkan hal-hal yang sebelumnya dia nggak ingat sebelum sholat. Makanya sampai ada yang bilang apa? Kalau lupa sesuatu sholat aja, nanti ingat nanti. Nah, itu nggak benar itu ya. Itu tidak benar. Tapi kalau sholat terus doa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh, itu benar ya. Tapi kalau sholat aja, nanti kalau sholat ingat nanti itu. Itu nggak benar. Baik ya. Nah, sampai akhirnya apa kata Rasulullah? Orang itu sampai nggak ngerti dia sudah berapa rakaat dia sholatnya. Nah, semua yang kadang-kadang itu nggak terpikir di luar sholat bisa jadi apa? Ingat saat sholat, kepikiran dalam sholat. Itu. Apa-apa yang di luar sholat nggak kita perhatikan, begitu sholat, jadi diperhatiin. Nah, sampai ada cecak pacaran di dinding pun diperhatiin. Kenapa itu? Setan yang ingetin. Nah, liatin tuh, cecak aja romantis gak kayak kamu katanya. Nah, jadi termasuk saudara sekalian, apa yang kita pakai, pakaian yang kita pakai. Nah, juga kalau waktu sholat jangan biasakan mengenakan pakaian-pakaian yang bisa menyibukkan kita dalam sholat. Nanti. Baik. Wa kana yanha an raf'il basari ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memandang ke atas saat sholat. Baik. Jadi yang dilarang melihat ke atas. Kalau ke depan boleh? Boleh. Tapi yang afdal mana? Ke bawah. Baik. Wa yu'akkidu fin nahyi, dan menegaskan dalam larangannya. Hatta qala la yantahiyanna aqwamun
yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Wa fi riwayatin aw la tukhtafanna absaruhum. Orang-orang yang biasa melihat ke atas saat salat supaya benar-benar berhenti, atau mata dia tidak akan kembali, atau dalam riwayat lain, atau pandangan dia disambar, dia bisa buta atau dia nggak bisa merem. Baik. Artinya apa itu? Itu larangan keras. Larangan apa? Keras. Larangan keras. Nah, melihat ke atas saat salat. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain, fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna Allaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian sholat jangan menoleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan wajahnya untuk wajah hambanya di dalam sholat. Ketika apa? Selagi dia tidak menoleh. Bagaimana Allah tegakkan wajahnya di hadapan orang yang sholat, itu nggak kita bahas, ya. Nah, yang di sini kita percaya sampai di sini saja yang disebutkan oleh Rasulullah. Allah menegakkan wajahnya untuk wajah hambanya di dalam sholat. Sudah itu saja. Nah, bagaimananya nggak usah dibahas. Kenapa nggak dibahas? Nggak ada kabar. Nggak ada apa? Nggak ada kabar, nggak ada wahyu tentang itu. Terus masalahnya masalah ghaib. Baik. Wa qala aydan 'anil iltifat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda tentang iltifat. Ditanya beliau tentang apa? Al-iltifat fi shalah itu bagaimana? Qala ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Menoleh itu adalah ikhtilas. Ikhtilas itu apa? Nyopet. Ngerti nyopet? Ngambil dengan cepat. Nah, itu apa? Ikhtilas. Oh ya. Yang setan curi dari sholatnya hamba. Artinya itu adalah cara setan untuk mencuri kekhusyuan sholatnya hamba, atau mencuri bagian dari kesempurnaan sholatnya hamba, tapi dicuri dengan cepat. Baik. Berarti nggak boleh. Tapi saudara sekalian, ada dua masalah. Yang pertama adalah apa? Tentang pandangan ketika sholat. Pandangan yang disunnahkan bagaimana? Melihat ke tempat sujud. Yang diperbolehkan melihat ke depan. Yang dilarang melihat ke atas atau ke samping, menoleh. Baik. Menoleh dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama, tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi kesempurnaannya. Yaitu menoleh yang tidak sampai melihat ke belakang. Baik. Kalau yang kedua, membatalkan sholatnya apabila menolehnya sampai melihat ke
belakang sampai begini nih. Ini batal sholatnya. Nah, tapi kalau cuma begini atau begini atau ngelirik, itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Baik. Dan boleh apabila keadaannya apa? Dibutuhkan. Apabila kondisinya dibutuhkan. Butuh itu gimana? Misal zaman Rasulullah SAW pernah Rasulullah SAW menugaskan beberapa sahabatnya untuk jaga di satu bukit ini saat beliau sedang apa? Safar jihad. Nah, beliau menugaskan orang untuk jaga di sebuah bukit. Nah, untuk mengawasi pergerakan musuh, terus beliau sholat. Nah, beberapa kali Rasulullah SAW melirik ke arah bukit tersebut. Nah, berarti kalau kondisinya memang dibutuhkan, itu tidak makruh. Termasuk misalnya harus misalnya memegang anak kecil yang dalam kondisi bahaya perlu dipegang misalnya, atau apa mengawasi aktivitasnya barangkali berbahaya misalnya, itu tidak makruh, Tapi kalau bukan karena adanya hajat, itu adalah cara setan untuk mencuri sholatnya hamba. Baik ya. Nah, masalah lain yang terkait juga dengan kekhusyuan. Qala wa naha an thalathin. Rasulullah melarang dari 3 perkara. Yang pertama, an nuqratin ka nuqratid diki. Wa iqa'ain ka iqa'il kalbi. Waltifatin kaltifatis tha'labi. 3 perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam salat. Yang pertama, mematuk seperti ayam jago. Gimana? Sujudnya, rukuknya, tuk, 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 cepat. Ini dilarang. Kenapa itu? Enggak tumak. Nih, nah. Baik. Yang kedua, iqa'a. Iqa'a itu gimana? Duduk nongkrong. Duduk nongkrong. Duduk nongkrong seperti apa? Seperti anjing kok kambing. Seperti anjing. Gimana? Kedua lututnya diangkat. Coba Pak gimana Pak? Nah. Kedua lututnya diangkat. Gimana? Lututnya di mana lutut? Nah, diangkat. Gimana diangkat? Nah, terus pantatnya nempel lantai. Nah, coba kakinya maju. Nah, terus tangannya nyandar begini. Nah, nah, itu namanya apa? Nongkrong seperti nongkrongnya anjing. Gak boleh orang sholat begitu ya. Nah, apalagi cuma sarungan nggak pakai pengaman misalnya. Bisa-bisa ada yang luyur itu. Baik. Yang ketiga adalah iltifat kaltifatis tha'lab. Tolah-toleh kayak tha'lab. Tha'lab itu apa? Musang. Ya, nggak boleh. 3 hal ini dilarang dalam sholat. Kenapa? Nah, ini bertentangan dengan kekhusyuan sholat. Yang 2 itu ya. Orang kalau sholatnya nggak tumak ninah, rukuk sujudnya cepat, terus
tolah-toleh. Nah, ini nggak khusyuk ini sholatnya. Iya nggak? Nah, sholatnya nggak khusyuk. Nah, khusyuk itu tidak mungkin diperoleh tanpa tumak nina. Paham ya? Nah, walaupun dengan tumak nina saja belum tentu khusyuk. Tapi khusyuk tidak mungkin diperoleh tanpa tumak nina. Baik. Kalau yang kedua, nongkrong kayak anjing itu, kenapa itu dilarang? Menyerupai apa? Hewan yang buruk, ya enggak? Itu kan dilarang untuk Rasulullah SAW itu. Paham ya? Jadi ketiganya enggak boleh dalam sholat. Baik. Wa kana yaqulu salli salata. Waktu adzan ini. Tapi silakan adzan dulu. Baik. Bismillah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul salli salata muwaddi'in ka'annaka tarah fa in kunta la tarah fa innahu yarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan,
Salatlah seperti salatnya orang yang berpamitan. Gimana? Ketika kamu salat, bayangkan itu adalah salatmu yang terakhir. Setelah ini kamu gak salat lagi. Sekarang salat Isya, bayangkan ini adalah salatku yang terakhir. Besok subuh saya sudah gak bisa salat lagi. Sudah mati saya. Datang waktu subuh juga begitu. Ya, salatlah subuh seakan-akan setelah subuh itu kamu sudah nggak salat lagi, kamu sudah mati. Jadi setiap kali salat, bayangkan itu adalah salat terakhirmu. Agar apa? Coba. Orang yang tahu itu adalah salat terakhir dia, apa yang kira-kira dia lakukan? Nah, dia akan sholat dengan sholat yang paling baik. Kenapa? Setelah ini nggak ada kesempatan buat sholat lagi. Baik. Ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Tapi boleh kan? Nah, kita hadirkan hati kita seakan-akan kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, yakini, hadirkan dalam hati, Allah selalu melihatmu. Nah, jadi yang paling tinggi adalah ketika kita sholat, hadir dalam hati kita perasaan apa? Seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, andai di depan kita itu ada Pak Presiden, kira-kira kita masih bisa nggak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan bicara dengan Pak Presiden atau melayani Pak Presiden? Kira-kira masih bisa apa enggak? Ya bisa. Kenapa? Sadar di depannya ada orang penting, sadar di depannya ada orang besar. Dah konsentrasi dia. Nah, konsentrasi. Bahkan di luar ada anaknya lari-lari, biasanya itu langsung dikejar, itu udah biarin aja dulu. Ya enggak? Nah, begitu. Ketika seseorang hadir dalam hatinya seakan-akan dia melihat Allah, maka semuanya akan dia lupakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak bisa begitu, apa itu? Hadirkan dalam hati, Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah mengawasi saya, terus begitu. Nah, supaya sholatnya itu bisa benar-benar baik. Nah, inilah namanya kalau dalam hadis lain disebut dengan martabah apa? Ihsan. Nah, martabah ihsan. Martabah ihsan itu gimana? Nah, kita itu dalam ibadah apa saja menghadirkan dalam hati seakan-akan kita melihat Allah, atau kalau tidak hadir dalam hati kita selalu apa perasaan Allah mengawasi kita. Baik. Wa yaqulu ma min imri'in tahdhuruhu salatun maktubah. Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya salat wajib, tiba waktu salat wajib. Fayuhsinu wudu'ahu. Fayuhsinu wudu'aha. Maka ia perbaiki wudunya. Wudu dengan benar. Wa khusyu'aha. Ia perbaiki khusyuknya. Ia salat dengan khusyuk betul.
Wa ruku'aha, dan rukuknya, artinya dia sholat dengan tumakninah. Ya, wudunya baik, sholatnya khusyuk dan tumakninah. Baik. Apa bedanya khusyuk dan tumakninah? Khusyuk itu pekerjaannya hati. Kalau tumakninah pekerjaannya anggota badan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah orang kalau tumakninah dia akan lebih mudah untuk khusyuk. Baik. Orang yang khusyuk pasti tumakninah. Orang yang tumakninah belum tentu khusyuk. Baik. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunubi. Kecuali salat itu akan menjadi penglebur. Apa penglebur? Menjadi penghapus dosa-dosa sebelum salat tersebut. Semua dosa yang dikerjakan sebelum salat tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai di depan rumah kalian ada sungai mengalir, kemudian kalian sehari mandi 5 kali, kira-kira masih ada tidak kotoran yang tersisa? Para sahabat mengatakan tidak. Rasulullah mengatakan itulah salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa. Yang penting salatnya benar. Ya, yang penting salatnya benar. Gimana tadi? Wudunya benar, salatnya khusyuk dan tumakninah. Nah, kalau salatnya nggak benar, ya tidak bersih dosanya. Ibarat orang mandi 5 kali sehari, tapi asal mandi bersih apa enggak? Ya enggak bersih. Asal mandi. Ya. Tapi kalau sehari mandi 5 kali, mandi yang teliti, mandi yang baik, pasti bersih banget badannya. Tapi kalau mandinya epek sudah ya kalau enggak bersih ya memang cara dia mandi yang salah. Malam yu'takabirah, selama dosa besar tidak dikerjakan. Nah, kalau selagi nggak ada dosa besar, semua dosanya habis. Ini menunjukkan apa? Kalau dosa besar nggak cukup. Ya, kalau dosa besar nggak cukup hanya dengan sholat saja. Kalau dosa besar itu ibarat noda yang bandel. Ya, noda yang bandel. Nah, sehingga kadang hanya dicuci dengan deterjen biasa nggak cukup. Nah, dosa besar juga begitu. Dia nggak cukup dihapus hanya dengan amal soleh. Dia harus dihapus dengan cara apa? Dengan cara taubat. Tapi banyaknya amal soleh juga dapat mengurangi kadarnya dosa besar. Nah, dapat mengurangi kadarnya dosa besar. Baik. Wadzalika dahra kullahu, dan itu sepanjang tahun berlaku. Baik. Wa qad shalla fi khamisatin laha a'lamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalam khamisah, artinya mengenakan khamisah. Khamisah itu jenis pakaian. Nah, dia bisa berbahan sutra, bisa berbahan katun. Tapi kalau yang dipakai Rasulullah bisa kita pastikan bukan sutra. Laha a'lamun, yang punya a'lam. A'lam itu apa? Gambar-gambar. Ada gambar-gambarnya, ada motif-motifnya. Dalam riwayat lain itu motifnya itu garis-garis. Nah, cuma motif apa? Garis-garis. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Akhirnya sempat dalam sholat itu Rasulullah sekali melihat pada motifnya pakaian tadi. Falamman sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm
wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahm fa innaha alhatni anifan an salati. Maka begitu selesai salat, Rasulullah mengatakan, tolong pergi ke tempatnya Abu Jahm. Abu Jahm itu penjual pakaian waktu itu. Baik. Bawa khamisahku ini. Apa itu? Baju yang ada motifnya. Baik. Tukarkan dengan ambijaniyah. Apa ambijaniyah? Baju yang polos. Nah, baju yang polos. Jadi baju saya yang ada motif-motifnya ini tolong bawa ke tempatnya Abu Jahm, tukarkan dengan baju yang polos. Kenapa? Baju saya ini tadi melalaikan saya dari sholat. Sempat ada sholat saya yang hilang khusyuknya gara-gara memperhatikan motifnya. Wa fi riwayatin fa inni nadhartu ila alamiha fis salah fakada yuftinuni. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, aku tadi melihat pada motifnya dalam salat sehingga hampir saja dia merusak salatku. Baik. Wa kana li Aisyah thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwatin. Aisyah radhiyallahu anha pernah punya pakaian, punya kain yang ada gambar-gambarnya. Kain itu ditempel di dinding menutup pada sahwah. Sahwah itu kalau orang Arab dulu kan dindingnya tebel gitu kan ya. Nah itu di dinding itu ada dibuat lubang buat nyimpan duit, nyimpan barang-barang berharga di situ. Itu namanya sahwah, buat celengan di situ. Baik. Jadi dia ditutupkan di dinding sampai menutup sahwahnya. Ya kira-kira kayak apa? Kayak kordeng kalau tempat kita sekarang, seperti kordeng. Baik. Itu Aisyah punya kain ya semacam kordeng begitu yang ada gambar-gambarnya. Faqala akhirihi anni. Nah, Rasulullah mengatakan singkirkan dariku. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu di fi salati. Karena gambar-gambarnya tadi itu terus datang di depan saya dalam salat saya. Artinya apa itu? Ganggu saya terus. Baik. Jadi berarti inti dari dua hadis ini tadi apa tuh? Nah, untuk menjaga kekhusyuan salat, hindarkan tempat salat dari apa? Hal-hal yang dapat menyibukkan pandangan kita. Entah itu di dinding masjid, entah itu di karpet masjid, atau di pakaian yang kita pakai. Aku nggak masalah kok pakai batik, itu aku nggak terganggu. Ya kita nggak terganggu, yang di belakang kita itu yang bisa terganggu, ya nggak? Nah kalau kita yang pakai mungkin nggak terlalu terganggu dengan motifnya, tapi yang di belakang kita bisa jadi terganggu. Ya salahnya ditelok. Nah itu tadi saudara sekalian, namanya setan itu ketika kita sholat dia nggak mau tinggal diam. Nah dia nggak mau tinggal diam. Nah, tadi itu rencananya mau sholat itu ya mau lihat ke tempat sujud. Tapi sebelum lihat ke tempat sujud sudah ngelihat batik di depannya. Nah, akhirnya nggak jadi lihat tempat sujud, merhatiin batiknya akhirnya. Ya, baik ya. Sehingga seminimal mungkin ya, di arah kiblatnya masjid itu tidak terdapat hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyuan. Nah, bahkan mungkin kalau perlu ada jam ya jamnya itu jangan di arah kiblat, taruh di samping untuk gimana supaya tidak tidak mengalihkan perhatian saat sholat. Ya, orang sholat terus ngelihat jam, wis. Nah, sudah jam sekian ini belum selesai ini. Nah, resah nggak sholatnya? Loh ya. Wa kana yaqulu la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan tidak boleh sholat saat makanan sudah dihidangkan. Dan juga tidak boleh sholat dalam kondisi menahan buang hajat. Kenapa saudara sekalian? Orang sholat saat makanan sudah dihidangkan. Nah, nanti saat sholat dia nggak bisa khusyuk. Kepikiran sama apa? Makanannya. Apalagi menahan buang hajat. Nah, nanti sholat sambil molet-molet. Nah, sampai keringat dingin keluar misalnya, malah nggak bisa khusyuk. Baik. Terkait dengan makanan, saudara sekalian. Makanan seperti apa yang menjadi udzur untuk menunda sholat, bahkan walaupun sampai ketinggalan sholat jamaah? Adalah makanan yang apa? Kita itu kepingin. Ya kita apa? Kondisinya apa? Pingin banget. Gimana misalnya? Kita kondisinya lapar. Nunggu makan. Begitu makanan siap, dengar iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan aja dulu. Baik. Kita nggak terlalu lapar. Tapi makanan yang dihidangkan itu makanan yang istimewa. Ya. Ini makanan yang istimewa. Nah, yang kita senang banget. Misalnya, ini kalau sampai sholat dulu, nih sholat kepikiran ini. Nah, ini sholat kepikiran. Ya sudah, makan aja dulu. Dimakan dulu. Baik ya. Baik. Kemudian makanan itu juga atau tidak ada halangan buat kita memakannya. Baik halangan secara syar'i maupun halangan secara kauni. Nah, halangan secara syar'i gimana? Kita kondisi puasa kok. Nah, pas puasa ada makanan udah disiapkan. Nah, kalau kondisinya puasa, asar-asar istrinya sudah apa? Nyiapin menu buat buka, sudah siap semua. Dengar iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sholat dulu aja. Kenapa? Gak mungkin makan saat itu kan. Taib. Atau kondisi secara kauni, misalnya gimana? Makanannya si panas banget misalnya. Taib. Ya sudah, sholat dulu aja. Sholat dulu. Nah, terus yang ketiga yang terpenting itu makanan memang dihidangkan buat kita. Ya. Taib. Kalau makanan sudah dihidangkan, nah, tapi dihidangkan buat siapa? Buat jualan. Ya itu bukan alasan ya, itu bukan alasan. Baik ya. Nah, saudara sekalian, semua hadis-hadis tadi itu menunjukkan apa? Pentingnya menghindarkan sholat dari hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Idza iqamatis shalah fa'tuha wa antum tamshun." Nah, ketika iqamah sudah dikumandangkan, datangilah sholat dengan berjalan saja. Gak usah lari-lari. Nah, fama adraktum fasallu wa ma fatatkum fa'timmu. Nah, apa yang kalian jumpai bersama imam ya sudah, itu yang kalian kerjakan bersama imam. Dapat 2 rakaat bersama imam nggak apa-apa. Dapat 3 rakaat bersama imam nggak apa-apa. Kurangnya nanti disempurnakan. Kurangnya ditambah. Jadi nggak usah karena takut ketinggalan terus lari-lari. Akhirnya kalau lari-lari gimana? Masuk sholat, mulai sholat, napasnya
terengah-engah, akhirnya malah tidak khusyuk. Jadi itu saudara sekalian, semuanya menunjukkan pentingnya khusyuk, ya, pentingnya khusyuk dalam sholat. Nah, bahkan saudara sekalian, berapa pahala yang kita peroleh dalam sholat itu tergantung pada kekhusyuannya. Nah, jadi sholat kita yang ada pahalanya itu hanya yang kita kerjakan dengan khusyuk. Nah, makanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ada orang itu selesai sholat, dia hanya dapat 1/10-nya, dia dapat 1/9-nya, dia dapat 1/8-nya, dan seterusnya. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah kekhusyuannya. Jadi khusyuk dalam sholat itu ibarat nyawa dalam badan. Orang yang sholatnya nggak khusyuk seperti badan sudah nggak ada nyawanya. Nah, jadi sholatnya nggak ada nilainya, nggak ada nilainya. Walaupun mungkin sholatnya memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Sholatnya lengkap, rukunnya, wajibatnya lengkap. Secara hukum dikatakan sholatnya sah. Tapi kalau nggak khusyuk sama sekali, nggak ada pahalanya. Ada cerita. Seorang bapak pesan sama anaknya, "Nak, nanti selesai sholat, tolong semua yang sholat jamaah di masjid diundang ke rumah untuk makan malam." Habis sholat, anaknya berdiri di depan pintu. Jamaahnya ditanyai satu-satu, tadi imamnya baca apa? Gak tahu. Semuanya di sholat ditanya gak ingat, gak tahu semua. Nah, yang bisa jawab cuma satu orang. Oh, dia baca surat ini. Akhirnya yang diajak pulang ke rumah cuma satu orang. Bapaknya tanya, loh kok cuma satu orang yang diundang? Nah, yang lainnya gak sholat kok. Yang lainnya nggak sholat, katanya sholat cuma satu ini. Jadi intinya saudara sekalian memang itu terkait dengan apa? Nilai sholat kita, pahala sholat kita itu tergantung pada apanya? Kekhusyuannya. Nah, bisa jadi orang itu bertahun-tahun sholat sama dengan nggak pernah sholat, zong. Nah, zong jadinya gitu. Jadi bertahun-tahun sholat ternyata seperti nggak pernah sholat. Masalahnya apa? Sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak khusyuk. Jadi diingat-ingat bahwa khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Kualitas sholat kita, pahala sholat kita itu ada pada kekhusyuan itu. Baik saudara sekalian, insya Allah kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.